Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas praktikum GeoGebra pada pertemuan keempat dengan materi diferensial fungsi. Baik, yang pertama, diferensial fungsi aljabar. Jika sebuah fungsi dimisalkan y sama dengan fx, maka turunan pertama dari fungsi tersebut dituliskan y aksen sama dengan f aksen x. Atau bisa juga dituliskan dy per dx, yang artinya fungsi y diturunkan terhadap variabel x. Berikut untuk rumus-rumus dasar dari fungsi aljabar. Jika y sama dengan a, maka turunannya adalah 0. Jika y sama dengan ax, maka turunannya adalah a. Jika y sama dengan axn, maka y aksen sama dengan a n x pangkat n kurang 1. Jika y sama dengan f pangkat nx, maka turunannya n kali f aksen x dikali f pangkat n kurang 1x. Jika y sama dengan u kali v, di mana u dan v adalah sebuah fungsi, maka turunannya y aksen sama dengan turunan pertama u atau u aksen dikali v ditambah turunan pertama v atau v aksen dikali u. Jika y sama dengan u dibagi v, maka turunannya y aksen sama dengan turunan u atau u aksen dikali v dikurang turunan v atau v aksen dikali u dibagi v pangkat 2. Untuk menentukan diferensial pada GeoGebra bisa dengan menggunakan perintah derivatif. Untuk menggunakannya kita ketikkan pada input bar derivatif kemudian nama fungsinya. Misalkan tentukan turunan pertama dari fungsi y sama dengan 2x pangkat 3 kurang 15x tambah 17. Kita ke GeoGebra. Kita misalkan y sama dengan 2x pangkat 3 kurang 15x kurang 15x tambah 17. Maka untuk turunan pertamanya kita bisa pakai derivatif, perintah derivatif. Kemudian buka kurung, kita panggil nama fungsinya yaitu fungsi f, kemudian enter. Atau bisa juga langsung kita ketikkan untuk turunan pertama dari fungsi f, maka dia adalah f aksen. Kemudian enter. Hasilnya akan sama, yaitu 6x pangkat 2 kurang 15. Kemudian untuk diferensial fungsi trigonometri, jika y sama dengan sinus x, maka turunannya y aksen sama dengan kosinus x. Jika y sama dengan a dikali sinus fx, di mana a adalah sebuah konstanta, maka turunannya y aksen sama dengan a f aksen x dikali kosinus fx. Kemudian jika y sama dengan a sinus pangkat n fx, maka turunannya y aksen sama dengan a dikali n dikali f aksen x kosinus fx dikali sinus pangkat n kurang 1 fx. Kemudian untuk fungsi trigonometrinya juga sama. Jika y sama dengan kosinus x, maka y aksen sama dengan negatif sinus x. Jika y sama dengan tangen x, maka turunannya y aksen sama dengan secant pangkat 2x. Jika y sama dengan kotangen x, maka turunannya y aksen sama dengan negatif kosekant pangkat 2x. Kemudian jika y sama dengan secant x, maka turunannya y aksen sama dengan tangen x dikali secant x. Kemudian jika y sama dengan kosekant x, maka turunannya y aksen sama dengan negatif kotangen x dikali kosekant x. Misalkan kita ambil contoh y sama dengan sinus x, kita ke GeoGebra. Kita hapus dulu. Y sama dengan sinus x. Kemudian untuk turunan pertamanya kita bisa pakai perintah derivatif. Kemudian kita panggil nama fungsinya yaitu f, enter, derivatif, enter. Kita ulangin, derivatif f,
Kemudian kita bisa juga pakai f aksen untuk turunan pertama dari fungsi f aksen. Kita tunggu sebentar. Maka hasilnya sama, yaitu kosinus X. Begitu juga untuk fungsi-fungsi trigonometri lainnya. Kemudian untuk harga maksimum dan minimum fungsi, sebuah fungsi y sama dengan fx kontinu dalam suatu selang interval a lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan b dan dapat diturunkan. Nilai ekstrim fungsi tersebut diperoleh untuk y aksen sama dengan 0 atau turunan pertamanya sama dengan 0. Dari y aksen sama dengan 0 akan diperoleh nilai xi sebagai absis dari titik ekstrim, dan dengan mensubstitusikan absis tersebut akan diperoleh ordinat titik ekstrim atau yi. Misalkan koordinat titik ekstrim atau titik belok fungsi y sama dengan fx adalah pi dengan koordinat xi, yi, maka untuk x sama dengan xi, jika turunan keduanya lebih besar dari 0, berarti titik pi sebagai titik ekstrim minimum. Jika turunan keduanya lebih kecil dari 0, berarti titik pi sebagai titik ekstrim maksimum. Jika turunan keduanya sama dengan 0, berarti titik pi itu adalah titik stasioner, yaitu bukan titik ekstrim minimum maupun maksimum. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan jika hendak menggambar sketsa grafik dari sebuah fungsi y sama dengan fx. Yang pertama, tentukan koordinat titik belok atau ekstrim fungsi. Kemudian tentukan turunan kedua fungsi y atau y double aksen. Kemudian substitusi absis ke y double aksen. Jika titik batas fungsi adalah A di kiri dan B di kanan, maka substitusikan kedua absis tersebut ke dalam fungsi. Kemudian tentukan koordinat titik potong fungsi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya tentukan batas interval naik atau interval turun fungsi. Fungsi akan memiliki interval naik jika turunan pertama atau Y aksen lebih besar dari 0, dan akan memiliki interval turun jika Y aksen atau turunan pertama Y lebih kecil dari 0. Misalkan kita ambil contoh, kita ke GeoGebra. Misalkan Y sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat ditambah 3x pangkat 2 dikurang 12x tambah 1. Ini kita sembunyikan dulu. Untuk langkah pertama kita turunkan dulu fungsi f. Kita bisa pakai derivatif atau langsung f aksen. Derivatif kemudian fungsi f. Fungsi f. Ini f kecil. Oke, turunan pertamanya 6x pangkat 2 tambah 6x kurang 12. Kemudian kita cari solusi dari persamaan f aksen x. Kita bisa pakai perintah solution untuk mencari akar-akar persamaannya. Solutions dari f aksen, maka persamaan f aksen x memiliki solusi persamaan di x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan 1. Kemudian kita substitusikan untuk mencari interval naik dan interval turunnya. Misalkan untuk f aksen dengan x sama dengan negatif 2, maka sudah pasti 0. Oke, kita ambil dari sebelah kiri. Misalkan untuk x lebih kecil dari negatif 2. Misalkan x sama dengan negatif 3. Untuk f aksen negatif 3 dia positif atau 24, maka untuk x lebih kecil dari negatif 2
maka dia intervalnya naik. Untuk X di antara negatif 2 dan positif 1, misalkan negatif 1, F aksen negatif 1, hasilnya negatif, dia intervalnya turun. Tadi kan kita sudah ketahui jika fungsi turunan pertamanya lebih besar dari 0, dia intervalnya naik, dan jika turunan pertama lebih kecil dari 0, interval turun. Untuk lebih besar dari 1, misalkan 2, F aksennya 2, X-nya 2, dia positif, dia naik. Berarti kita inputkan dulu teksnya. Untuk interval naik untuk X lebih kecil negatif 2 dan X lebih besar dari 1, interval turun untuk negatif 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1. Oke. Kemudian untuk koordinat titik potongnya terhadap sumbu X dan sumbu Y, berarti kita misalkan untuk X nya sama dengan 0, F0, maka Y nya sama dengan 1. Kita ambil titik A itu di X sama dengan 0 dan Y 1. Berarti fungsi F berpotongan dengan sumbu Y di titik 0,1. Untuk berpotongan dengan sumbu X, kita cari dulu solusi persamaan dari fungsi Y. Kita bisa pakai solution atau kita pakai solution aja, solusi. Atau pakai roots juga boleh, roots untuk akar-akar persamaannya, root dari F, maka dia berpotongan dengan sumbu X di 3 titik, yaitu di titik B, C, dan D. Kemudian ini kita sembunyikan dulu. Kemudian kita cari titik puncaknya. Untuk titik puncaknya kita tadi sudah ketahui untuk solusi persamaan untuk F aksen X di negatif 2 dan 1, kita masukkan nilainya. Untuk F negatif X nya sama dengan negatif 2, maka Y nya sama dengan 21. Berarti kita ambil titik di E, X nya di negatif 2 dan Y nya 21. Kemudian untuk F X nya sama dengan 1 tadi, maka kita ambil titik F, X nya 1, Y nya negatif 6. Dari sini kita sudah ketahui untuk yang lebih besar angkanya itu berarti dia
adalah nilai maksimum dan yang lebih kecil itu adalah nilai minimum dari fungsi Y. Setelah kita dapatkan titik-titiknya tadi, kita geser, kemudian kita ambil untuk intervalnya. Misalkan di interval negatif 4 dan 4 untuk X-nya, batas intervalnya misalkan di negatif 4 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 4. Oke. Untuk X negatif 4, maka Y-nya negatif 31. Kita ambil titik G. Untuk X-nya negatif 4, Y-nya negatif 31. Kemudian untuk X-nya 4, Y-nya 129. Berarti kita ambil titik H, X-nya 4, Y-nya 129. Oke, kita list dulu titik-titiknya tadi. Kita buat L1. A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, kemudian kita gunakan perintah fit poly untuk menggambar grafik dari fungsi Y. Kita tadi sudah buat list untuk kumpulan titik-titiknya. Kita panggil L1. L1. Kemudian kita ketahui tadi bahwa fungsinya itu adalah fungsi kubik dengan X-nya pangkat tertingginya itu 3. Kita inputkan 3. Maka kita dapatkan persamaan dari fungsi tadi, Y sama dengan 2X pangkat 3 sama tambah 3X pangkat 2 kurang 12X tambah 1. Oke, untuk grafiknya di batas intervalnya negatif 4 dan 4, kita pakai function. Kemudian fungsinya tadi Px, fungsi P batas bawahnya negatif 4 sampai 4. Maka grafiknya seperti berikut. Ini akan berhimpitan ya dengan grafik awal. Baik, sekian untuk video materi kali ini. Silakan dipraktekkan di perangkat masing-masing. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.